Halo pemirsa, selamat datang di Red Salis TV, fan channel Liverpool di Indonesia yang pastinya akan selalu membahas segala sesuatu tentang Liverpool FC. Masih bersama dengan gue, Fernando Wibianto, dan untuk video kali ini kita akan membahas preview pertandingan Liverpool versus Leicester City di EFL Cup quarter final, babak quarter final. Mereka akan main di hari Kamis 23 Desember 2021 pukul 2.45 dini hari waktu Indonesia bagian barat tentu saja. Langsung aja nggak berlama-lama kita mulai, untuk, previewnya. Tapi sebelum kita masuk ke preview, kita bahas dulu dari kompetisinya sendiri karena kan ini kompetisi udah apa, nggak setiap minggu ya, jadi supaya refresh gitu. Jadi statusnya gimana sih kompetisi ini, siapa aja yang masih bertanding di sana. Di sini gua udah siapin jadwal beserta tim yang masih main di quarter final, EFL Cup. Yang pertama akan main nanti nih, ini gue syuting jam jam 1 pagi ya, tapi nanti, 2 jam lagi, sekitar 2 jam lagi, jam 2.45 itu Arsenal akan main lawan Sunderland, pertandingan pertama quarter final EFL Cup. Itu ada 2, terus kemudian besok, Brentford versus Chelsea ini main bareng sama Liverpool. Brentford versus Chelsea, Liverpool Leicester, kemudian terakhir ada Tottenham Hotspur dan West Ham. Dari 8 tim, tentu saja ya di atas kertas, eee, kalau melihat dari, apa istilahnya sih, performa mereka dan prestasi mereka di liga saat ini, di musim ini aja, tinggi-tinggian aja ya, itu di atas kertas Liverpool tentu saja yang masih tersisa dari 8 tim ini yang di atas kertas diunggulkan lah. Tapi memang untuk memprediksi, siapa yang akan keluar, sebagai juara di kompetisi EFL ini, gua rasa sih masih terlalu dini karena banyak faktor tentu saja, terutama faktor, prioritas dan juga kondisi tim. Pertama gue bilang, prioritas karena kita lihat ya dengan kondisi saat ini banyak pemain yang Covid dan segala macamnya. Bagi tim-tim yang bermain di banyak kompetisi mungkin prioritas EFL Cup nih akan lebih kecil daripada, tim-tim yang memang, apa ya istilahnya, bermain di lebih sedikit kompetisi gitulah. Yaitu prioritas dan juga kedua ya tadi kondisi tim. Jadi bagaimana dengan jadwal yang padat di liga ya kan, apalagi di beberapa tim ini kayak Liverpool masih main di Champions League, Chelsea itu masih main di Champions League ya kan, ya harus lihat ketersediaan timnya gitu kan, dan kondisi mereka gitu. Apalagi tantangan terbarunya adalah varian baru Covid, Omicron itu ya. Jadi itu sih kalau jadi masih terlalu jauh lah untuk apa namanya, untuk memprediksi gitu ya. Lalu mari kita bahas previewnya sendiri dari Leicester versus Liverpool ini. Teman-teman, kalau teman-teman lihat ini gue pengen kasih lihat jadwalnya Leicester. Jadwalnya Leicester ini lawan Liverpool pertama ya. Jadi ini kalau kita sama-sama lihat di sini Liverpool versus Leicester di EFL Cup, terus lawan City, terus habis itu lawan Liverpool lagi di minggu depan gitu. Dalam seminggu jadi pertemuan kedua dan besok adalah pertemuan pertama dari 2 pertemuan tersebut di EFL Cup. Nah, dan pertandingan besok juga merupakan ini ya, apa namanya, pertandingan pertama mereka sejak libur 10 hari. Si Leicester ini libur 10 hari baru main mirip sama Spurs kemarin, Spurs lebih lama sih 2 minggu, tapi libur panjang karena banyak pemain mereka kena Covid. Ya itu pertemuan pertama dan tentu saja, balik lagi ya kayak kemarin lawan Spurs, itu berat ya kan, kita tahu mereka fresh gitu kan ya, pastinya. Tapi ya balik lagi, antara mereka fresh seperti yang gue bilang di preview lawan Spurs, antara mereka fresh setelah libur atau, kehilangan pace mereka gitu loh. Nah, sebaliknya buat Liverpool sendiri ini masuk ke pertandingan keempat dalam jangka waktu 10 hari. Jadi Liverpool sebaliknya gitu ya, lebih sibuk gitu. Nah kalau tadi gue sempat mention sedikit ya, jadwal mereka ini sebenarnya cukup berat nih Leicester ini sejak, kembali dari, apa namanya, libur panjang. Leicester nih kan ketemu Liverpool, terus abis itu lawan Manchester City di liga, di weekend-nya, dan abis itu ketemu Liverpool lagi. Ini berat nih, untuk tim yang abis libur panjang. Jadi gua rasa nih ya, mereka akan lebih fokus di EFL Cup daripada di liga kalau menurut gua. Jadi mungkin mereka akan lebih berfokus di pertandingan besok, dan udah di liga karena kan kita lihat sendiri di liga sendiri mereka, peringkat 9 udah bukan nggak ada harapan ya, maksudnya berat lah, berat.
Terus juga di European League mereka juga udah nggak lolos, mereka peringkat ketiga ya kan, udah nggak lolos di European League. Jadi yang paling masuk akal mungkin, EFL Cup. Gua nggak tahu di FA Cup mereka masih main apa enggak. Tapi ini artinya PR buat Liverpool karena mungkin Leicester City ini nggak akan main-main besok gitu ya. Sedangkan untuk Liverpoolnya sendiri, ini terawangan gua aja ya, maksudnya prediksi gua aja ya, mungkin akan nurunin, tim, kedua kalau ada itu pun juga ya. Karena tentu saja mereka akan berfokus di liga dengan jadwal yang padat ya kan, walaupun mungkin reserve-nya Liverpool atau tim keduanya Liverpool juga bagus juga gitu ya. Jadi mari kita lihat aja untuk pertandingan besok. Nanti kita akan bahas di prediksi line up-nya siapa siapa aja yang kira-kira akan turun menurut gua gitu. Oke, next kita akan masuk ke gameplay-nya Leicester secara teknis gitu ya. Mmm, saya udah siapin seperti biasa, udah siapin apa namanya, oke there you go. Gue siapin ini seperti biasa, Photoshop di mana saya akan membahas teknis, Leicester under Brendan Rodgers ya. Dari yang gua pahami, Leicester gini, kita harus mengenal dulu Brendan Rodgers. Kalau teman-teman mungkin nggak ngikutin Liverpool, belum ngikutin Liverpool waktu under Rodgers ya. Rodgers ini, terkenal dengan ball possession, jadi penguasaan bola yang tinggi dan juga passing-passing pendeknya dia, hampir mirip Tiki Taka mungkin ya kalau bisa dibilang. Waktu Liverpool sih mereka bilang, mainnya seperti itu, Rodgers tuh mainnya Liverpool under Rodgers tuh mainnya seperti itu. Dan lawan Leicester juga kayaknya nggak jauh, cuman ada, evolve aja sedikit, ada development sedikit menyesuaikan, pemainnya, materi pemainnya gitu. Tapi pada dasarnya filosofinya Brendan Rodgers ini yang penting nguasain bola sebanyak-banyaknya dulu gitu. Itu awalnya, makanya mereka main passing pendek. Oke, lalu bagaimana dengan, saat mereka defense? Ketika mereka defense itu mereka akan mainin skema 4-4-2, tapi mereka akan bermain cenderung ke dalam, cenderung ke dalam ya, dengan nyisain 2 ditaruh agak sini juga untuk bantu pertahanan. Ini skema mereka ketika defensif, eee, sebenarnya kalau untuk agresivitasnya sih nggak terlalu agresif untuk defense-nya mereka gitu ya. Jadi mereka lebih sering nunggu lawan melakukan kesalahan, terus habis itu ngandelin counter attack, ngandelin counter attack kepada, umpan langsung ke depan kepada 2 pemain depan mereka ini, yaitu Vardy dan juga Patson Daka yang mengandalkan kecepatan mereka dan kita tahulah kualitas penyerang mereka ini. Jadi emang andalan mereka nih penyerang 2 ini ya kan. Kemudian ketika menguasai bola, maju dikit ketika menguasai bola, mereka akan berubah skemanya menjadi 3-5-2. Jadi 3 di belakang, 3 center back, eee, dengan 5 di tengah, ini ya kira-kira 3-5-2. Tentu saja yang tadi gue bilang mereka akan mengandalkan ball possession, gimana caranya supaya, memenangkan, apa ya istilahnya ya, penguasaan bola. Mmm, Kalaupun bola kerebut mereka biasanya segera berusaha untuk merebut kembali gitu ya, melakukan pressing, itu demi, ball possession tadi gitu kan. Dan juga kalau teman-teman ingat, gue tadi pas riset juga keinget waktu, Roger megang Liverpool ya. Jadi karena waktu Roger megang Liverpool tuh dia dia sering ngomong banget yang namanya death by football gitu. Death by football tuh jadi ketika lawan itu bener-bener kalah ball possession, udah nggak yang kayak 55-45 atau 60-40 gitu. Jadi kayak 75-25 kayak gitu-gitu. Bener-bener ini, apa namanya, nguasain banget gitu. Itu yang namanya death by football oleh Brendan Rodgers. Jadi mereka nih, ball possession mengutamakan. Kalau bisa itu juga lawan Liverpool ya, tapi itu, filosofi awalnya mereka gitu. Kemudian ketika menyerang, mereka berubah lagi nih, sebenarnya merubah dikit sih. Jadi mereka akan nyisain 3 di belakang, tapi mereka melakukan high press, agak tinggi mereka defense-nya. Kemudian, eee, tengahnya maju, tapi untuk wing-nya agak maju dikit bantu depan.
Jadi mereka akan berubah menjadi 3-3-4 gitu kira-kira, seperti ini gitu. Ini skema serangan mereka, walaupun 3-3-4 nih 4 kan ya di depannya, tapi sebenarnya wing ini nggak untuk fungsinya nggak kayak Liverpool, untuk masuk melakukan tusukan gitu ya. Nggak, mereka nggak gitu, tapi untuk mensupport 2 ini. Begitu juga dengan 3 tengah ini untuk mensupport 2 depan mereka gitu, dengan operan-operan pendek dan through ball gitu. Si bener, apa maksudnya targetnya tetap, apa, Vardy dan juga Patson Daka gitu. Itu untuk, nah itu untuk, apa namanya, skemanya siapa namanya, skemanya si, Leicester ya. Lalu next saya akan mengajak teman-teman terakhir ya masuk ke prediksi line up-nya Liverpool untuk pertandingan besok. Bentar saya siapin dulu. Oke, ini prediksi line up seperti biasa teman-teman. Eee, ini agak bingung ya. Pertama kita kehilangan banyak pemain, cukup banyak pemain ya, di tengah terutama. Tapi gue coba coba bikin lah ya untuk prediksi line up-nya. Untuk kiper pertama Colin Kelleher, gua rasa setelah penampilan sempurna, nggak sempurna sih maksudnya, penampilan luar biasa Alisson Becker di pertandingan kemarin lawan Spurs, gua rasa dia layak istirahat dan digantikan sama Colin Kelleher. Lalu left back Andy Robertson kena kartu merah, jadi akan melewatkan 3 pertandingan termasuk pertandingan besok. Jadi Kostas Tsimikas yang akan turun. Untuk 2 center back gue pasang Joe Gomez dan juga Ibrahima Konate, ketahuan dah tuh. Dan right back-nya Nico Williams. Gua rasa Joel Matip turun tapi di liga aja, jangan di ini. Dan Joe Gomez juga kemarin sempat main kan, gantiin. Jadi kayaknya fresh untuk pertandingan kali ini dan dia butuh jam terbang. 2 ini ya butuh jam terbang, makanya turunin aja 2 ini, biarin istirahatin Joel Matip. Kemudian Nico Williams, Trent Alexander-Arnold, istirahatin aja, biarin sekalian, Nico Williams aja dan dia juga butuh jam terbang. Dan EFL Cup cocok untuk, itu. Kemudian defensive midfielder gua rasa masih akan pegang Tyler Morton. Gue lebih memilih ini ya, dan di liga mungkin kalau memang mau lebih baik lagi tengahnya dibanding dengan lawan Spurs, pasang si, apa namanya, kalau Anderson belum balik ya, pasang si Keita. Tapi untuk besok gua rasa ini aja dulu deh, Tyler Morton, kemudian didemenin sama James Milner dan juga Alex Oxlade-Chamberlain. Perbedaannya hanya di Alex Oxlade-Chamberlain. Chamberlain itu kemarin, cadangan dan Keita yang turun. Kemarin Keita sama Milner pertama kalinya ya kalau nggak salah, dan gimana ya, kurang ngeblend gitu. Gue rasa kalau Oxlade-Chamberlain akan beda cerita gitu ya, eee, ya akan beda cerita. Tapi kita lihat aja nanti, tapi gua rasa mereka yang akan diturunin. Kemudian untuk front three ada Takumi Minamino, Firmino, dan Mohamed Salah. Takumi Minamino butuh jam terbang, butuh menit bermain, sorry, butuh menit bermain. Bobby Firmino, juga butuh menit bermain dan kemarin juga sempat main sebagai, dari bench ya, main dari bench dan kayaknya bagus kalau bisa dimainin di pertandingan kali ini. Dan Mohamed Salah, sebenarnya gue agak 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 ini, agak bingung antara Mohamed Salah apa Kate Gordon atau siapalah ya, tapi melihat kemarin nggak banyak pergerakan Mohamed Salah lawan Spurs, kalau diistirahatin kayaknya akan tambah uring-uringan nih orang. Jadi udah mendingan lepas saja, mungkin diganti menit 75 ya atau 60 kalau udah menang, ganti. Jadi besok turunin aja, toh juga 2 ini kan jarang main, jadi ini untuk yang cetak golnya gitulah kira-kira. Untuk ngasih garansi lah, waduh garansi lagi. Lalu kemudian cadangannya adalah mereka, di sini ada Alisson Becker, Jarell Quansah, ini center back kemarin bukan turun, kemarin ada di bench lawan siapa namanya, lawan Spurs. Kemudian ada Connor Bradley right back ya, untuk backup-annya Nico Williams, atau kalau 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 tengahnya mau nyimpen pemain Nico Williams bisa masukin ke depan ya kan, di tengah, dia bisa juga main di tengah dan Connor Bradley-nya yang main di right back.
Kemudian ada Joel Matip sebagai backup-an center back kita. Terus ada Musalowski ya, siapa nih? Matius Musalowski ya. Ini AM, attacking midfielder bisa, forward juga bisa. Terus Keita ya untuk backup-an, Jota juga untuk backup-an, kemudian Kate Garden ini untuk depannya ya, dan Sadio Mane gitu untuk backup-annya juga gitu ya. Kemudian ini sisanya ada kiper Karius, Beng Karius, kemudian kemudian apa namanya Adrian lah ya, Adrian cedera, Adrian ini cedera, terus ada Pitaluga ya. Mungkin kalau misalnya Alisson Becker bener-bener libur, mungkin Pitaluga yang akan ada di cadangan ya, kita nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya ini kayaknya Alisson Becker tetap ada. Kemudian Trent gua nggak taruh di bench biar istirahat. Kemudian Harvey Elliott cedera panjang, Nat Phillips cedera tulang pipi, Robertson kemarin kena kartu merah, Divock Origi cedera betis belum ready juga sampai kemarin lawan Spurs, Thiago Covid, Van Dijk Covid yang terbaru, Curtis Jones Covid, Fabinho Covid, Henderson sakit tapi bukan Covid, tapi sakit doang. Nggak tahu nih, mungkin besok bisa kembali. Henderson sama Origi. Tapi Origi tadi dikonfirm sih, sorry. Tadi di press conference Pep Lingard bilang Origi belum belum ikut latihan. Jadi mungkin nggak akan main juga besok. Henderson belum tahu. Henderson kata Pep di press conference dia bilang ini orang kalau apa nggak disuruh istirahat dia nggak mau istirahat. Jadi harus dari tim perintah lu istirahat dulu gitu. Kalau nggak dia akan minta latihan, minta ikut latihan, minta ya gitulah, nge-push orangnya nge-push gitu Henderson. Jadi gua nggak tahu nih, mungkin nggak ada di bench mungkin untuk besok. Masih biar istirahat aja dulu gitu. Nah, itu prediksi line up teman-teman untuk lawan besok, lawan apa? Lawan besok. Untuk pertandingan besok lawan Leicester City. Semoga ya tentu saja harapan terbaiknya adalah lolos ya ke semifinal. Ke perempat final, sorry. Eh, ke semifinal, sorry. Ke semifinal harapannya lolos ke semifinal, tapi kalaupun memang gua nggak tahu ya Klopp di pikiran Klopp apa tentang prioritas dan segala macamnya. Mungkin di press conference bisa bilang, "Gua mah nggak ngelihat prioritas." Tadi Pep bilang gitu, "Kita nggak pernah lihat prioritas kompetisi mana yang diprioritaskan, nggak pernah gitu. Pokoknya setiap pertandingan adalah final. Next game is a final game, is a final," gitu ya. Tapi gua rasa nggak sebegitunya gitu. Tetap ada prioritas gua rasa. Dan kalaupun memang lebih baik fokus di liga, ya fokus di liga, EFL Cup lepas mungkin ya, tapi kalau sanggup lanjut aja gitu, trofi gitu ya, nggak ada salahnya gitu kan. Jadi itu aja untuk preview lawan, Leicester. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai akhir. Eee, Bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini silahkan di-subscribe channelnya untuk dapatkan konten-konten reguler seputar Liverpool FC dari fans untuk fans. Dan bagi teman-teman yang sudah terbiasa nonton, subscriber saya, waduh gila, mantap. Subscriber-nya Red Sales, siapapun lah yang nonton, di-share, di-like videonya dan di-share ke sosial media kalian biar teman-teman fans Liverpool yang lain juga tahu ada channel ini. Terakhir nama gue Frinaldi Wibianto, sehat-sehat selalu teman-teman, sampai bertemu di